Sejarah Khulafaur Rasyidin yang diterjemahkan sebagai pemimpin yang mendapat petunjuk merujuk kepada 4 khalifah pertama dalam Islam yang dipandang sebagai penerus langsung Nabi Muhammad. Keempat khalifah tersebut memainkan peran penting dalam mengembangkan dan membentuk dunia Islam awal, menghadapi berbagai tantangan dan konflik, serta memberikan fondasi bagi kekhalifahan Islam yang selanjutnya. Kita mulai dari khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama dalam Islam. Sebelum menjadi khalifah, dia adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad, dikenal karena kesetiaan, kebijaksanaan, dan integritasnya. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi. Kepemimpinannya diwarnai oleh tantangan besar, termasuk pemberontakan suku Arab yang menolak membayar zakat yang dikenal sebagai Perang Riddah. Sebagai khalifah, Abu Bakar menghadapi tugas besar untuk mempersatukan kembali umat Islam yang terpecah setelah kematian Nabi. Dia memimpin pasukan Muslim dalam menumpas pemberontakan suku-suku Arab, mengembalikan kestabilan di dalam kekhalifahan, dan melanjutkan perluasan wilayah Islam keluar semenanjung Arab. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Muslim melancarkan kampanye militer yang berhasil ke wilayah-wilayah di luar Arab, termasuk Persia dan wilayah Levant. Abu Bakar juga mengirim pasukan ke Baitul Maqdis yang berhasil direbut oleh pasukan Muslim pada tahun 637 Masehi. Abu Bakar memberikan contoh kepemimpinan yang adil dan bijaksana dalam menghadapi tantangan politik dan militer. Kepemimpinannya membantu meneguhkan kedudukan Islam sebagai kekuatan politik dan agama yang berkembang pesat di wilayah timur dan selatan. Umar bin Khattab, khalifah kedua dalam Islam dan sahabat terdekat Nabi Muhammad. Dia terkenal karena keberanian, keadilan, dan ketegasannya. Umar menghadapi tugas besar untuk melanjutkan perluasan Islam dan memperkuat struktur pemerintahan yang baru. Umar memperkenalkan berbagai reformasi administratif dan hukum yang membentuk dasar bagi struktur pemerintahan Islam. Dia mendirikan Majelis Syura, sebuah badan konsultatif yang terdiri dari para sahabat terkemuka untuk membantu dalam pengambilan keputusan penting. Umar juga memperkenalkan sistem perpajakan yang adil dan menyelenggarakan sensus penduduk untuk keperluan administratif. Kepemimpinannya ditandai dengan ekspansi wilayah Islam ke Persia, Mesir, Suriah, dan wilayah lainnya. Dia juga memimpin penaklukan Yerusalem pada tahun 637 Masehi, sebuah kota suci yang penting bagi 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Umar memperkuat fondasi kekhalifahan Islam dan membentuk struktur administratif yang efisien. Kepemimpinannya membantu memperluas wilayah Islam secara signifikan dan menegaskan kekuatan politik Islam di wilayah timur dan selatan. Utsman bin Affan, khalifah ketiga dalam Islam dan menantu Nabi Muhammad. Kepemimpinannya dimulai pada tahun 644 Masehi. Utsman dikenal karena reformasi administratif dan hukum yang diperkenalkannya, termasuk standarisasi mushaf Al-Quran. Di bawah kepemimpinannya, Islam terus meluas ke wilayah baru seperti Persia, Mesir, dan Afrika Utara. Utsman juga memperkenalkan kebijakan ekonomi yang inovatif untuk meningkatkan produksi pertanian dan perdagangan yang membantu meningkatkan kemakmuran umat Islam. Pemerintahannya diwarnai oleh ketegangan dan konflik, terutama dengan para oposannya yang menentang kebijakannya. Ketidakpuasan terhadap kebijakannya akhirnya memuncak dalam pemberontakan yang dipimpin oleh sekelompok sahabat terkemuka pada tahun 656 Masehi. Utsman berkontribusi besar dalam penyebaran Islam dan pengembangan struktur administratif Islam. Standarisasi mushaf Al-Quran yang diperkenalkannya memainkan peran penting dalam mempertahankan integritas teks suci Islam. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam Islam, sepupu dan menantu Nabi Muhammad. Kepemimpinannya dimulai setelah pembunuhan Utsman pada tahun 656 Masehi. Ali dikenal karena kebijaksanaan dan keberaniannya, tetapi kepemimpinannya diwarnai oleh konflik internal dan perpecahan dalam umat Islam. Selama masa kekhalifahannya, Ali menghadapi beberapa pertempuran besar, termasuk pertempuran Jamal melawan Aisyah, istri Nabi Muhammad, dan pertempuran Siffin melawan Muawiyah, gubernur Suriah.
Konflik-konflik ini mencerminkan ketidakstabilan politik dan ketegangan yang muncul setelah pembunuhan Utsman. Pemerintahannya diwarnai oleh pemberontakan dari berbagai faksi yang tidak puas dengan kebijakannya. Pemberontakan paling terkenal adalah pemberontakan yang dipimpin oleh kelompok yang dikenal sebagai Khawarij. Ali juga menghadapi tekanan dari Muawiyah, gubernur Suriah, yang menuntut pembalasan atas kematian Utsman. Ali memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam dan tradisi pemikiran Islam. Pengajaran dan ajarannya tentang keadilan, ketegasan, dan kesetiaan tetap menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam hingga hari ini. Khulafaur Rasyidin berperan penting dalam membentuk fondasi agama Islam dan memperluas wilayah Islam keluar semenanjung Arab. Penerus mereka dalam sejarah Islam seperti dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Khulafaur Rasyidin merupakan pilar penting dalam sejarah Islam. Kepemimpinan mereka tidak hanya membentuk fondasi agama Islam, tetapi juga memperluas wilayah Islam dan membawa keadilan, ketegasan, dan integritas dalam pemerintahan. Pengaruh mereka terhadap dunia Islam tidak bisa diabaikan dan tetap menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Demikian sejarah singkat Khulafaur Rasyidin dan pengaruhnya dalam perkembangan Islam. Terima kasih. Wassalam. Yang subscribe, saya doakan cepat kaya.